baca di AO ada dry dan wet. Dry apabila kita tidak menemukan neovaskular. Eksudat atau atrofi, geografik atrofi itu masuk dry. Tapi wet itu apabila kita menemukan ada eksudat atau pendarahan. Nah ini ada pembagian menurut ARED, Age-Related Eye Disease Study. Dia membagi ada beberapa kategori. ARED kategori 1. ARED kategori 1, apabila kita menemukan adanya drusen kurang dari 60 mikron, ya 63 mikron. Nah itu ARED kategori 1 atau no AMD, bukan AMD nih. Ya orang tua, ya kalau kita lihat banyak ada drusen, tapi drusen kecil-kecil. Di bawah kurang dari 63 mikron. Nah, bagaimana kita tahunya dia 63 mikron atau lebih 63 mikron? Patokan kita adalah vena yang keluar dari papil. Vena yang keluar dari papil itu diameternya 120 mikron. Ya, jadi begitu keluar dari papil ada vena keluar kan. Kita harus bisa membedakan arteri, vena. Ya, yang lebih gelap tuh vena. Nah, itu 120 mikron lebarnya. Ya, kalau DD dis diameter 1500 mikron. Ya, DD. Jadi ada patokan-patokan kalau kita ngelihat fundus kopi, ya ada beberapa patokan supaya kita tidak disorientasi di dalam fundus ya. Di dalam fundus yang gelap itu ya. Jadi kadang-kadang orang udah masuk ke dalam fundus tuh disorientasi. Nah, oleh karena itu sebagai patokan kita pakai DD, dis diameter itu 1500 atau vena yang keluar dari papil itu adalah 120 mikron. Nah, jadi kalau dia 63 mikron kira-kira kurang dari setengah lebar vena yang keluar. Jadi kalau kita lihat ada drusen kecil-kecil, kita lihat vena ini kayak kecil, nah ini ARED kategori 1, no AMD, bukan AMD. Kemudian ada ARED kategori 2 yang kita sebut sebagai early AMD. Apabila kita menemukan adanya drusen yang lebih besar daripada 63 mikron sampai 120 mikron. Kira-kira selebar vena ya. Selebar vena, itu kita sebut sebagai ARED kategori 2 atau early AMD. Udah AMD kita bilang. Early AMD. Nah, dulu di AO dibilang dry AMD kan. Tapi kalau ARED mengatakan early AMD. Kemudian ada ARED kategori 3, apabila kita menemukan drusen lebih daripada 120 mikron. Jadi gede-gede. Drusen ya. Ada drusen yang konfluen bergabung satu drusen dengan drusen lain sehingga membentuk drusen yang besar. Ya. Atau kita menemukan adanya geographic atrofi di luar dari sentra dari makula, di luar dari fovea ya. Nah, geographic atrofi yang di luar fovea, nah itu kita sebut ARED kategori 3 atau intermediate. Intermediate. Nah, kemudian ada advanced AMD atau ARED kategori 4 apabila kita menemukan adanya pendarahan eksudat ya atau geographic atrofi yang mengenai sentral makula. Nah, jadi yang advanced ya atau ARED kategori 4 ya ini masuk geographic atrofi. Jadi AMD ini ujungnya semuanya end state dari AMD mau dry mau wet mau apapun ujung daripada AMD ini adalah geographic atrofi ya GA. Geographic atrofi ya jadi kalau AMD udah mencapai geographic atrofi ya udah selesai ya perjalanannya. Oleh karena itu ya sebelum dia berjalan ke arah geographic atrofi ya dia masih berjalan terus. Nah di situ tugas kita melakukan intervensi ya agar dia tidak berjalan atau dia setidak-tidaknya dipertahankan. Nah, itu secara filosofis ya bagaimana penanganan AMD. Ya, jadi epidemiologi ya kita udah tahu semua ya. Usia tua, sekarang umur harapan hidup semakin baik ya. Banyak yang panjang umur ya. Penyakit-penyakit AMD ini sering muncul. Lebih banyak. Ya dulu ya orang-orang tua mengatakan ya zaman dulu kok nggak pernah ada penyakit kayak gini kok sekarang banyak ya. Iyalah. Dulu kan umurnya nggak sampai 50 tahun ya. Belum sempat AMD. Ya sekarang udah umur 70-80 tahun ya. Ya, dulu umur harapan hidup tuh nggak sampai 50 tahun ya. Jadi definisi AMD nggak tepat ya. Nggak bisa kita bikin diagnosis AMD. Umurnya masih muda-muda. Kalau kita lihat perjalanan alamiahnya, ya kita membagi AMD ini ada tadi wet dan dry ya. Kalau yang dry AMD ya tadi yang kita sebut sebagai ARED kategori 3 itu masih dry. Itu akan menyebabkan severe visual loss itu 20% dalam waktu 10 tahun. Dalam waktu 10 tahun akan menyebabkan severe visual loss. Ya. Dari semua AMD, ya kira-kira 80-90% dry bentuknya. Jadi banyak yang nggak datang. Karena visusnya masih bagus, pelan-pelan ya. Dia menyebabkan kebutuhan hanya sekitar 20% dalam 10 tahun. Yang wet AMD ini hanya 10% sampai 20% dari semua AMD.
itu akan menyebabkan 80% severe visual loss dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu setahun akan terjadi severe visual loss. Jadi kalau dalam AMD atau dalam studi-studi retina ya, SVL itu severe visual loss itu adalah mendadak kehilangan 30 huruf, 6 baris ya, satu baris ETDRS itu kan 5 huruf ya, Sari ya. Satu baris itu 5 huruf, kalau dia kehilangan 6 baris sekaligus kita sebut severe visual loss 30 huruf ya. Jadi ada severe visual loss kehilangan 30 huruf, moderate visual loss 15 huruf. Nah, itu dalam studi-studi kadang-kadang kalau kita lihat dari literatur atau jurnal dia nyebutnya SVL atau moderate visual loss, severe visual loss ya. Itu kita udah tahu. Ya. Jadi severe visual loss itu kira-kira kehilangan 30 huruf, dalam wet AMD 80% akan terjadi kehilangan 30 huruf dalam waktu 1 tahun. Itu perjalanan alamiahnya. Nah, ini perjalanan alamiah AMD kalau nggak diobatin. Ya, kadang-kadang kan pasien suka nanya, ya dok ini pengobatannya kok rumit banget. Rumit banget. Kalau nggak diobatin bagaimana? Kasih lihatnya begini, ini nggak diobatin begini. Ini datanya diambil dari studi-studi di mana pasiennya pasien kontrol. Jadi kan studi ada yang intervensi, ada satu kelompok lagi yang dikontrol. Kontrol itu nggak ada apa-apain. Ya zaman dulu, ya sebelum tahun 2000, standar terapi untuk AMD itu belum ada. Jadi boleh kita melakukan studi, kontrolnya itu placebo atau sham, nggak ada apa-apain. Boleh etis, kalau sekarang nggak boleh. Karena standar terapi AMD udah ada, jadi nggak boleh pasien diberikan placebo. Ya tidak etis, melanggar etik. Nah dulu nih sebelum tahun 2000, sebelum eranya studi Marina dan Anchor, Marina Anchor itu tahun 2004, ada kelompok yang cuma dikasih sham aja, didiemin aja selama 2 tahun. Nah hasilnya kelihatan dia akan kehilangan kira-kira ya 15 huruf atau 16 huruf dalam waktu 2 tahun di kelompok kontrolnya nih, kelihatan. Nah ini data bagus betul ya. Kemudian ada ini masih lagi. Nah, sekarang AMD itu dimulai dari RPE, ya, retinal pigment epithelium, misal RPE. Kemudian ada fili-filinya, RPE ada filinya. Kemudian di antara fili-fili ini ada ujung daripada sel fotoreseptor. Sel fotoreseptor ini ada 2 segmen ya, ada outer segment, ada inner segment. Inner segment ini yang ada intinya ya. Outer segment ini ujungnya nih. Yang outer segment ini dia numbuh. Ya, ujungnya ini nanti lepas difagositosis oleh RPE. Nah, itu fungsi fagositosis dari RPE. Kemudian ujung daripada sel fotoreseptor yang difagositosis ini di metabolisme di dalam RPE habis. Ya, lama-lama habis. Kemudian terus-menerus ini terjadi pada sel RPE yang udah tua, kemampuan fagositosis ini udah mulai berkurang. Sehingga terdeposit materi-materi di intrasel yang kita sebut sebagai lipofusin. Lipofusin intrasel. Lipofusin intrasel. Lama-kelamaan lipofusin intrasel ini penuh, overload, dia keluar. Ya ditumpuk lipofusinnya di membrana bruh. Ya, masih ingat ya membrana bruh ya. Membrana bruh itu adalah membrana basalisnya sel RPE dan membrana basalisnya sel endotel choriocapillaris ya. Jadi 2 membrana basal ini bergabung menjadi satu lapis membran yang kita sebut sebagai membrana bruh. Kemudian lipofusin ini ditumpuk di membrana bruh yang kita sebut drusen ya, drusen. Jadi pada fluorescent angiografi drusen itu memberikan gambaran autofluorescent. Autofluorescent artinya dia nggak disuntik fluoresen tapi ditembak sinar biru dia berfluoresensi. Autofluorescent ya. Nah, kalian mungkin udah pernah dapat kuliah fluoresen tahu ya. Autofluorescent apa ya? Ya, jadi itu prinsip terbentuknya drusen. Ya, drusen. Nah, jadi karena kemampuan fagositosis dari sel RP ini udah mulai menurun, ya sehingga ditumpuk deposit-deposit lipofusin di luar sel. Nah, lama-kelamaan drusen ini bertumpuk, lama-kelamaan merusak membrana bruh. Nah, apa akibatnya kalau membrana bruh rusak? Ya, barrier untuk terbentuknya neovaskularisasi hilang, ya, rusak akan terbentuk neovaskularisasi. Jadi semua keadaan yang merusak membrana bruh akan menginjus terbentuknya neovaskularisasi. Umpamanya pada miopia, ya, miopia tinggi, ya, semua lapisan bola mata tipis, membran bruhnya juga ada yang ruptur, yang kita sebut sebagai Laker crack, itu neovaskularisasi. Ya, scar, ya, ada scar, chorioretinal scar, membran bruhnya ruptur, itu neovaskular, ya, scar bekas tokso, scar bekas laser,
trauma tumpul, di mana ruptur membran bruh terbentuk neovaskularisasi. Jadi semua kondisi yang merusak membrana bruh akan merangsang terbentuk neovaskularisasi. Nah, jadi memang terbentuknya neovaskularisasi ini ya nggak langsung ya, jadi ada perjalanannya. Jadi wet AMD ini memang berjalan dari dry AMD dulu ya, nggak ujuk-ujuk langsung ya, ujuk-ujuk bahasa Betawi ya. Mendadak itu muncul neovaskular ya, senggangannya dia ada suatu mekanisme di mana terjadi kerusakan membrana bruh. Ya ini tadi ya saya sudah jelaskan ya fungsi daripada RPE, ini outer segment, fagositosis, kebentukan lipofusin dan terbentuk drusen tadi ya. Nah, sekarang faktor risiko, risk factor. Nah, biasakan bahwa semua penyakit itu ada risk factor. Atau kalau sekumpulan faktor risiko ya akan menjadi faktor penyebab ya. Jadi faktor risiko itu tidak mempunyai hubungan sebab akibat ya, belum tentu. Jadi orang punya faktor risiko belum tentu akan mengalami kejadian tersebut. Ya umpamanya pada AMD ada berapa faktor risiko? Ada non modifiable, ada modifiable risk factor. Ya, yang modifiable ini ya ini seperti umur, genetik, seks, ras, ya, iris color, ya, refractive error. Ya, ini istilahnya faktor risiko yang memang ya kita nggak ini. Ya, jadi faktor risiko yang udah diberikan begitu ya tidak bisa menghindar. Tapi ada faktor risiko yang bisa kita hindari. Artinya ya ini yang dibikin oleh orang tersebut ya, kita bisa dihindari seperti rokok, hipertensi ya, obesitas, ya, light exposure, ya, kemudian low level antioksidan, kolesterol, inflamasi. Nah, tapi dari studi-studi yang ada beberapa faktor risiko yang konsisten. Ada juga yang tidak konsisten. Artinya yang konsisten itu dari semua studi yang meneliti faktor risiko dia ada terus. Ya. Ada lagi faktor risiko yang tidak konsisten. Kadang bilang ini faktor risiko, penelitian bilang oh ini bukan faktor risiko. Nah, itu tidak konsisten. Yang konsisten adalah umur. Umur jelas konsisten di atas 50 tahun. Kemudian genetik. Genetik itu konsisten. Anaknya kemudian AMD ya. Genetik konsisten. Variable risk factor yang konsisten adalah rokok. Rokok itu konsisten. Dari semua studi yang mengenai faktor risiko dia ada. Konsisten. Tapi antioksidan, kolesterol, obesitas, ada yang bilang ya, ada yang bilang enggak konsisten. Ya, tidak konsisten. Nah, jadi begitu kita melihat satu studi, kita lihat studi-studi yang lain. Konsisten enggak dia? Kalau dia konsisten, oke, berarti cukup valid nih, bisa kita percaya. Nah, oleh karena itu kan kemarin kan saya jelaskan bagaimana kita melihat satu penelitian, ya jangan langsung percaya begitu aja. Ya, kita lihat yang kita sebut sebagai critical appraisal ya, gimana kita meng-appraise suatu studi. Nah ini patogenesis tadi ya, udah saya jelaskan, nggak usah saya ulang lagi. Ini pembentukan drusen. Oke, nah jadi kalau kita lihat drusen gambarannya seperti titik-titik gini ya. Nah ini kita exercise, ini vena ya. Vena yang keluar dari papil, kita lihat ada drusen kecil-kecil ya. Ya, kurang dari lebar vena. Nah ini kita lihat, ini kita lihat tahu. Ya, ini mungkin yang early ya, intermediate ya, intermediate, ini masih intermediate gitu. Ini drusennya kita bisa membedakan drusennya ada yang soft drusen sama hard drusen. Ya, kalau hard drusen nah ini kecil-kecil, batasnya tegas ya, itu biasa nggak bahaya. Ya, itu biasa pada aret kategori 1. Tapi kalau yang soft drusen, batasnya kabur. Batasnya kabur, besarnya bermacam-macam, ada yang kecil, gede, ada yang konfluen, bergabung. Nah ini bahaya, prognosis jelek. Oleh karena itu setiap dia datang kita foto fundus, ya datang sama segini. Kemudian kita sudah datang berapa bulan lagi udah begini, nah berarti progres ya, progresif. Ya dulu waktu zaman saya PPDS kan foto fundus tuh masih barang mewah ya. Saya disuruh gambar tuh, gambar kuning-kuning, ya. Nanti pada saat datang lagi pasien kontrol 6 bulan lagi yang gambar PPDS lain lagi, gambar lagi jadi biru-biru. Datang lagi PPDS lain, jadi kalau kita lihat status tuh udah nggak bisa dipercaya tuh status ya. Tapi kalau sekarang kita foto fundus, kita foto, datang lagi siapapun residen foto lagi. Nah ini progres nih Pak, kita lihat progresif. Nah, jadi di situ ada bagusnya. Ya memang sih dulu ada bagusnya juga. Kita disuruh gambar jadi lebih teliti gitu kan. Nah terus kalau nanti konsulennya lihat gambarnya, siapa nih yang ngaco nih, siapa namanya? Oh, mana residennya? Wah rupa udah lulus ya, udah nggak bisa ada apa-apain, udah lulus ya. Dan kalau sana masih ada, wah di poli dipanggil langsung dimarah-marahin ya. Nah, kadang-kadang kita bilang, oh si ini ada teman saya dulu udah DO ya, kita korbanin terus. Oh si ini
Mana orangnya? Udah DO. Ada. Jadi kalau ada status yang salah gitu, kita limpahkan aja ke dia. Ini siapa nih bikin status? Oh si Anu dok. Mana orangnya? Udah DO, udah aman. Kalau enggak disuruh panggil nanti dia dimarahin. Oke. Nah ini kalau kita lihat dari OCT. OCT, drusen tadi kan lokasi di membran bruh. Kita bisa lihat lapisan-lapisan OCT. Ya. Ini RPE di bawah. RPE, kita lihat RP-nya nonjol-nonjol. Di atas RPE ada satu garis yang kita sebut sebagai inner segment, outer segment zone ya. Jadi lapisan fotoreseptor. Di atasnya lagi yang lebih tipis ada lapisan dari external limiting membrane. Itu adalah puncak daripada sel Muller, ya, ujung daripada sel Muller. Nah ini fotoreseptor. Nah, di bawah fotoreseptor ada RPE. RP-nya lihat, ya, RP-nya nonjol-nonjol. Ini karena didorong oleh membran bruh, ada drusen di membran bruh ya. Nah ini visusnya masih bagus, bagus 6/6 mungkin. Bagaimana tahunya kita visus bagus? Ya ini kita lihat fotoreseptor di bawah central fovea ya. Ya, fovea. Bagaimana kita tahunya fovea? Ya kita lihat ini saya sekalian ngajarin OCT ya. Ini ada lapisan GCL, ganglion cell layer. Ganglion cell layer ini habis di sini. Nah, berarti kalau lapisan yang nggak ada GCL ini pasti ini fovea. Ya ini lapisan yang kita sebut sebagai internal limiting membrane (ILM). Non-fiber layer ya. Lapisan non-fiber layer ILM. Nah, ini kalau kita lihat gambar OCT ini, papilnya sebelah mana nih? Sebelah sini apa sebelah sini? Kanan apa kiri? Sini. Ya patokan kita ini non-fiber layer tebal. Lapisan non-fiber layer. Dia kan makin ke arah papil makin tebal yang ngumpul situ kan. Lapisan non-fiber layer tebal. Nah ini berarti papil di sini. Ini papil. Ya. Nah, oke. Nah ini kita lihat drusen lagi ya. Nah ini drusen. Lihat RPE-nya. Menonjol-nonjol, ini juga mungkin visus masih bagus. Ini dry AMD. Nah, ini kita lihat lagi ya, drusen ya, reticular drusen ya. Nah, gambar-gambarnya drusen. Nah, ini yang kita lihat sebagai geographic atrofi. Atrofi udah selesai. Ujung daripada AMD ini end state-nya adalah atrofi. Ya udah selesai, udah enggak usah ada apa-apain. Ya, jadi kalau kita menyampaikan kondisi ini kan bad news untuk pasien kan, bad news. Ya, udah visusnya 1/60 atau 1/300 selesai. Ya pasien pasti shock. Nah, bagaimana kita menyampaikan bad news? Nah, biasanya kalau saya sih kan ada beberapa teknik menyampaikan bad news ya. Ada teknik sandwich ya. Dari sandwich itu kita kasih good news, bad news, and good news. Nah, jadi saya kasih good news dulu. Pak Ibu, matanya sudah stabil ya. Wah senang, good news. Sudah stabil. Jadi dia tidak bertambah bagus dan juga tidak bertambah buruk dan juga tidak bertambah bagus. Nah, selipin dikit bad news dikit ya. Dia bertambah buruk. Ya, dia udah stabil. Tuh. Nah, ini nggak perlu suntik lagi. Nggak perlu suntik, mas seneng, good news. Jadi ibu juga nggak usah kontrol tiap bulan, kontrol tiap 6 bulan juga good news. Nah, good news terus kasih ya. Tapi kita bilang ya udah selesai. Ya. Jadi kalau kita bilang langsung nih mata udah selesai, udah nggak bagus lah. Selesai, udah nggak usah apa-apain, udah buta lah. Nah, itu bad news terus. Jadi pasien dibombardir sama bad news, nah itu shock ya. Nah, jadi bagusnya pasien kita kasih good newsnya, kita selipin bad news sedikit ya. Nah, jadi bilang lah ini udah stabil, kondisi sudah stabil ya, sudah nggak perlu kontrol lagi, kontrolnya nggak usah tiap bulan lah ya, nggak perlu suntik lagi, nggak usah biayanya yang lain aja lah, nggak usah suntik ya, tapi emang dia nggak bisa membaik lagi ya. Nah bad news sedikit. Nah jadi itu teknik menyampaikan bad news ya, itu emang bisa dipelajari ya. Jadi bagaimana seseorang tuh menerima bad news, saya nanti mau kasih tahu ke pengelola, saya akan memberikan kuliah tentang komunikasi, bagaimana kita melakukan komunikasi, bagaimana seorang menerima bad news, bagaimana melihat tahapan-tahapan seseorang mendapatkan bad news, bagaimana kita melakukan intervensi dan sebagainya, itu ada tekniknya ya, dan itu bisa dipelajari ya. Oke, kita menyimpang sedikit. Nah ini kita lihat, ini udah atrofi. Tanda-tandanya yang paling penting pada OCT ini. Ada yang tahu? Ya. Han Kurnia. Apa nih tanda? Ya. Ada yang tahu? Apa? Biar kencang. Nah ini kita lihat yang kita sebut sebagai reverse shadowing. Reverse shadowing. Shadowing itu kan, kalau shadowing nanti kita lihat gambar shadowing. Kalau ini reverse shadowing. Jadi bablas dia. Ya. Saya nanti hari Minggu mau ngasih kuliah
Didatikos tentang OCT ya. Mungkin nanti akan saya jelaskan. Ini yang kita sebut sebagai reverse shadowing. Jadi kalau ini di sinar, ada sinar tuh lewat hordeng gitu, hordengnya bolong. Nah ini sinarnya bablas ini kan, ini kita sebut reverse shadowing. Karena yang paling banyak memantulkan sinar ya pada pemeriksaan OCT adalah RPE, reflectivity. Jadi lapisan-lapisan retina itu mempunyai reflectivity berbeda-beda. Ada yang hyper reflectivity, ada medium reflectivity, ada yang low reflectivity. Yang mempunyai reflectivity yang paling tinggi itulah RP. Jadi apabila RP-nya atrofi, reflectivity-nya kurang di situ. Jadi sinar bablas. Jadi dipantulin kurang, jadi sinar diteruskan. Nah, ini reverse shadowing. Ya, kita sebut itu khas untuk atrofi. Oke. Nah, sekarang kita exercise. Ini yang mana nih makula? Sentral makula yang mana nih? Kita lihat ada dua cekungan. Ya, yang mana makulanya? Coba ada yang megang laser pointer nggak? Coba ditunjuk. Yang mana sentral makula? Ambil laser pointer. Coba ditunjuk. Ya, ditunjuk. Nah, apa patokannya? Siapa tuh Ririn ya? Nah, ini pinter ya. Apa patokannya? Ya. Jadi kita lihat GCL. GCL hilang di sini. Ini kan, ini GCL, ada GCL di sini kan? Ganglion cell layer. Ya GCL, ini GCL ada. Ini kan nggak ada GCL. GCL hilang. Nah nih sentral. Jadi kalau kita dikasih cekungan-cekung gini, yang mana makula? Ini pasti makula. Karena GCL nggak ada. Nah, itu salah satu marker ya kita untuk menentukan lokasi. Nah ini kalau seandainya OCT-nya berwarna. Berwarna ini kan reflectivity-nya yang merah, yang hyper, yang hijau, medium, yang biru, low reflectivity. Ini kita lihat juga, ya jadi hyper reflectivity. Jadi reverse shadowing itu hyper reflectivity ya. Nah, kita lihat ini kalau berwarna. Agak lebih sulit kalau yang warna. Tapi bagus kelihatannya. Oke. Nah jadi tadi kita katakan terbentuknya neovaskularisasi karena terjadi kerusakan membrana bruh. Ya, jadi RPE, di bawah RPE ada membrana bruh, ya, karena terbentuknya drusen. Membran bruh rusak, ya, membran bruh yang beruftur ini akan memfasilitasi terbentuknya neovaskular dari koroid ke bawah retina, ya, subretina, dia nembus RPE. Nah, jadi neovaskular ini ada 3 tipe kalau berdasarkan OCT, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Yang tipe 1 dia menembus RPE, ya, dia di bawah RPE, dia belum menembus RPE, ya, di bawah RPE, ya, kita sebut sebagai occult. Ya, neovaskularisasi. Kemudian kalau dia menembus RPE di bawah retina, kita sebut neovaskular tipe 2, yang klasik ya. Klasik neovaskular. Itu kalau gambaran dari FFA-nya. Nanti kita kasih lihat gambarnya. Kemudian kalau dia masuk ke intraretina, ya, ke intraretina kita sebut neovaskular tipe 3 atau disebutnya lesi RAP, retina angiomatosis proliferatif ya. Ya kalau kita baca di jurnal-jurnal kadang-kadang nyebutnya lesi RAP. Ya, lesi RAP atau neovaskular tipe 3. Nah, jadi natural history-nya, jadi kalau early AMD dari ARET kategori 2, ya, early AMD 1,3% risikonya progres menjadi advance dalam 5 tahun. Ya. Jadi kalau kita kasih tahu pasien ya jinak, ya kalau masih ARET kategori 2 early, masih jinak 5 tahun akan menjadi advance. Advance tuh bisa dry geographic atrophy atau wet AMD. Kira-kira begitu ya, 1,3%. Ya, jadi 98,7% selamat ya dalam 5 tahun. Ya, kecil sekali. Jadi kalau dia udah intermediate, ya 18% akan progresif menjadi advance dalam 5 tahun. 18%, lebih tinggi lagi. Ya, jadi kita bisa lihat. Ya. Kalau advance pada mata sebelahnya, ya, mata kiri, advance AMD, mata kanan 22%. Fellow eye, kita nyebutnya fellow eye, akan berkembang menjadi advance dalam 5 tahun. Ya, jadi hati-hati kalau mata sebelah kena. Ya pasien-pasien tuh sering bilang, dok nular nggak nih? Ya, nular nggak? Nah kalau orang-orang di Glodok ngomongnya nepa, dok nepa nggak nih? Istilah dia nepa ya. Nepa tuh bahasa Jakarta zaman dulu ya, nepa nggak dok? Nepa. Ya. Nah, nular nggak dok? Ya nular. 22% kemungkinan 5 tahun mata sebelah kena nih. Ya, nah itu evidence. Jadi bukan nular. Jadi kalau kita bilang ini dia nggak ngerti kan? Ya bisa 22% kemungkinannya. Nah, jadi kalau pasien bilangnya nular ya, wah ini bahaya dok, nanti anak saya deket-deket gimana nular. Kadang-kadang gitu ya pasien. Nah ini kita lihat tadi ya drusen dan sebagainya, ya jelas semua. Ya. Nah sekarang FFA. Pemeriksaan FFA walaupun nggak ada, ya kita juga harus tahu. Kalau drusen gambarannya ada autofluorescent. Ya autofluorescent tadi sudah kita sebutkan.
RPE atrofi itu gambaran window defect. Window defect, ya ada tahu ya window defect. Yang tahu nggak? Ririn tahu window defect apa? Ambil mic. Pakai mic. Depan. Masuk kelompok apa window defect? Hiper apa hipo? Hiper apa hipo window defect? Ya. Hipo dok. Hipo. Apa? Hipofluoresan. Hipo. Terus kenapa hipo dia? Karena kan dia nggak ada vaskularisasi ke area itu. Ngomong pakai mic? Iya dok. Nggak ada vaskularisasinya, jadi nggak ada yang fluorescence yang mengalir ke sana. Ya. Ya, jadi window defect itu gambarannya adalah hiper ya, hiperfluorescent, mana stabil in intensity and stabil in size. Dari early phase ke late phase dia segitu aja gedenya. Ya, dia hiperfluorescent, gedenya segitu aja nggak berubah. Ya, beda dengan leakage. Leakage itu hiper, increase in intensity and increase in size from early phase to late phase. Ya, jadi selalu kita baca fluorescent itu dari early phase ke late phase, kita lihat intensitasnya dan besarnya. Ya. Nah, itu jadi ada berbagai macam hiper ya. Jadi window defect, ada pooling, ya pooling, increase in intensity and stabil in size, ya beda ya. Nah, jadi itu masuk kelompok leakage. Nah, kemudian late AMD. Late AMD geographic atrophy tadi window defect, exudative AMD ya ada PED ya pooling gambarannya. RPE tear ya window defect, CNV ya CNV itu leakage ya increase in intensity and size. Ya hemorrhage blocking. Ya, hipofluorescent. Hipofluorescent hanya dua, ada blocking dan non-perfusion. Nah, dia masuk kelompok blocking ini adalah hipofluorescent ini blocking ya, blocking pendarahan. Pendarahan ini blocking. Ya, kalau non-perfusion ya kita lihat hipofluorescent tapi nggak ada darah, itu non-perfusion. Ya, scar staining. Nah, staining lain lagi. Nah, jadi FFA pembacaan FFA ini ya banyak perjanjiannya ya. Jadi nanti kapan-kapan kita diskusi lagi tentang FFA. Kemudian klasifikasi tadi sudah saya sebutkan berdasarkan tipe OCT ya, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Berdasarkan posisi. Posisinya bisa extravovea. Extravovea apabila dia berada 200 sampai 500 mikron dari sentral FAZ. Ya, 200, ya, kita ngitung mikronnya itu pakai DD ya. DD itu disk diameter itu 1500. Jadi kayaknya sepertiga DD. Sepertiga DD dari sentral fovea kita sebut lesi tersebut adalah extravovea. Juxtapovea apabila dia kurang dari 200 mikron, subpovea apabila di FAZ. Ya. Kemudian berdasarkan OCT, berdasarkan FFA tadi ada classic, predominant classic, minimal classic, occult. Ya. Nah ini kita sebut classic berdasarkan FFA-nya. Classic ini batasnya tegas. Ya. Increase in intensity, intensitasnya makin lama makin membesar, ya, tapi batas tegas. Karena dia kebocorannya di bawah daripada retina. Ya, beda dengan occult. Occult batas kabur. Ya, batasnya kabur karena dia lesinya adalah di bawah RP. Selamat pagi Dr. Andi. Di bawah RPE ya. Jadi occult. Jadi kita antara klasik dan occult ini bisa bergabung. Yang mana lebih banyak? Ya, kalau dia lebih klasik lebih dari 50%, ya kita sebut sebagai klasik predominan. Ya. Atau kalau klasiknya sedikit, minimally klasik kita nyebutnya. Nanti kayak begini. Ya, ada klasik, ada occult, ini bergabung. Ya, klasiknya banyak, ya. Ini kita sebut sebagai klasik predominan. Ya. Kemudian ada occult, ya. Klasiknya sedikit atau minimal klasik. Itu penting. Dulu tahun 2000 pada era studi VIP dan TEP, ya, VIP study itu untuk PDT, photodynamic therapy, hanya diindikasikan untuk klasik, ya, klasik neovaskular. Jadi kita harus hitung, ya, berapa jumlah klasik luasnya, berapa jumlah occult yang klasik predominan diindikasikan. Ya, nanti kita lihat beberapa studi-studinya ya, tahun 2000. Nah, ini kita lihat dari ininya apa OCT-nya. Nah, ini. Nah, dari OCT tanda yang utama kita lihat dari RP karena patogenesisnya kan dari RP ya. RP-nya harus rusak dulu ya. Nah, irregular. Nah, kemudian baru ada intraretinal fluid, ada subretinal fluid ya. Nah, ini berarti AMD. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada RPE detachment, PED, ada
cairan di bawah RPE, ada subretinal fluid, ada intraretinal fluid. Nah ini pada AMD, ini kita sebut sebagai OCT biomarker. OCT biomarker itu dia bisa menentukan prognosis. Ya. Saya mungkin kira-kira bulan depan akan presentasi tentang fluid study. Jadi ada berapa studi tentang fluid, kita hitung tuh kalau di subretina atau intraretina sub RP berapa persentasenya dalam menentukan prognosis. Itu yang disebut sebagai OCT biomarker. Ya, jadi kalau intraretinal fluid itu prognosis lebih jelek, subretinal fluid lebih bagus. Nah, jadi yang mana lebih dominan? RPE tidak begitu pengaruh. Nah, jadi ada beberapa studi-studi nanti di subanalisis, ya kita lihat nanti perkembangannya. Ya, subretinal fluid berapa persen dia kemungkinan visusnya membaik sebagainya, itu ada beberapa studi kita sebut fluid study. Nah, tapi yang penting sekarang untuk general ophthalmolog, untuk residen, udah harus tahu membaca OCT, fluidnya di mana nih? Sub, yang mana RPE, yang mana retina, subretina, intraretina, sub RPE, nah itu penting. Ya. Nah, ini kita lihat juga, ada subretinal fluid. Ya, tapi kita lihat RP-nya juga hyperreflectivity. Ada hyperreflectivity. Ini kita sebut submacular hyperreflectivity material. Jadi ada material yang memberikan gambar hyperreflectivity. Itu bisa darah, bisa jaringan fibrosis dan sebagainya. Ini prognosis jelek, ya. Karena seandainya pasien datang visus 3/60. Ya, ini disuntik nggak bakal berubah, 3/60 terus pasti. Nah, ini kita sebut sebagai submacular hyperreflectivity material. Ini kita sebut sebagai OCT biomarker itu. Ya, dia bisa menentukan prognosis. Jadi nanti kalau disuntik yang hilang ini, ya subretinal fluid hilang, tapi ini nggak bakal hilang. Ya, jadi target daripada injeksi anti-VEGF itu adalah cairan, ya fluid, ya cairan. Yang non cairan itu nggak bakal hilang. Nah, karena itu kalau kita mau suntik kita lihat cairan di mana nih. Nah ini cairan bakal hilang, ini nggak bakal hilang. Nah jadi submakula, nah tadi Ririn mengatakan kan makula yang patokannya GCL hilang, ini makula nih. Nah berarti makula begini aja terus. Kalau visus 3/60 ya ini 3/60 terus. Ya jadi kalau pasien nanya, ini kalau disuntik saya bisa bayar lagi nggak mata saya? Enggak, bilang aja enggak sekalian. Ya, bak dia nanti over ekspektasi. Ya, sekali suntik kan mahal ya. Nah, jadi enggak, visus 3/60 ya tetap. Ya, seenggaknya saya mempertahankan visus yang ada. Ya, supaya kalau nggak disuntik visusnya akan memburuk. 3/60 bakal hilang. Ya, tapi kalau saya suntik saya mempertahankan 3/60. Itu kalau pasien one eye. Tapi kalau pasien matanya sebelahnya bagus 6/6, ya 3/60 itu nggak ada artinya. Oleh karena itu di guideline yang kita buat, untuk penyuntikan, ya patokan kita visus 6/60 atau lebih baik. Kalau visus di bawah 6/60, mungkin pasien tidak merasakan benefit dari suntikan tersebut. Nah ini kita lihat, ini yang wet ya, yang eksudatif. Ya kita lihat dari gambaran foto fundusnya udah kelihatan, ada darah. Ya kita lihat di sini, ini kering, OCT betul nggak ada cairan. Ya, ini ada darah. Oke. Nah ini ya, yang eksudatif ya, yang wet AMD. Oke. Nah, ini kita lihat, kita bedain. AMD, kita lihat RP-nya, ini diabetic macular edema, DME. Kita lihat RP-nya bagus. Ya, jadi kalau dari OCT kita bisa ini AMD atau DME, ya. Ini normal ya. Kita lihat ini DME, ini AMD, ya. Ini kita lihat ada RM, epiretinal membrane ya. Oke, nah ini tadi balik lagi. Oh ya, Ririn ya. Itu reverse shadowing. Ya, tadi ya King Han Kurnia. Ya, ini reverse shadowing, kita atrofi. Nah ini kita lihat lagi, ada darah, subretinal hemorrhage. Dari OCT-nya kita lihat gambaran darah itu hyperreflectivity. Hyperreflectivity, ada subretinal fluid, ya, subretinal fluid, ada hyperreflectivity di subretina. Jadi prognosisnya agak beda nih, lebih jelek. Ya, jadi cairannya memberikan reflektivitas lebih tinggi. Jadi cairannya kalau nggak darah, eksudat yang pekat. Nah kalau di sini dari foto fundus kelihatan ada darah ya, kelihatan darah. Oke, di treatment ada macam-macam, ada antioksidan, intravitreal, antiplatelet dan sebagainya. Ya, kita lihat, ini sejarahnya. Ya kita jangan melupakan sejarah ya. Jadi zaman dulu AMD ini di laser, itu era MPS, studinya namanya Macular Photocoagulation Study tahun 83. Ya, zaman guru-guru kita dulu, zaman Profilman ya Dr. Andi ya, zaman Profilman dulu ya. Nah, itu di laser, ada studinya, approved FDA. Jadi beliau juga melakukan ini juga ada studinya. Evidence base-nya ada ya. Jadi MPS. Ya, kemudian ada studi lagi tahun 2000-an tuh eranya PDT, Photodynamic Therapy, TAP study. Kemudian ada Macugen. Nah, tahun 2004 ke atas itu eranya anti-VEGF, dimulai dari studi Anchor dan Marina oleh ranibizumab.
kemudian ada CAT study yang membandingkan Rani dan Beva, kemudian ada VIEW study yang membandingkan Aflibercept dan Rani. Nah, itu sampai sekarang belum ada studi lain, modalitas lain selain anti-VEGF. Jadi sekarang zamannya atau eranya era anti-VEGF, dan yang lain udah kita tinggalkan. Nah, jadi semua itu laser dan fotodinamik terapi PDT tidak menjanjikan perbaikan visus ya. Jadi yang menjanjikan perbaikan visus hanya anti-VEGF. Kita cepat aja takut waktunya. Ya. Dry AMD ya. Untuk dry AMD terapinya adalah kita menggunakan formula ARET formula ya, vitamin, multivitamin. Itu ada studinya, ARET study. Nah, jadi ada formulanya vitamin C 500 mg, ya, vitamin E, beta karoten, ya, copper dan zinc. Ini ARET formula ARET 1. Ya, formula ARET 1. Ya, tapi problemnya dalam studi ini ada yang disebut sebagai unexpected result. Hasil dari penelitian ini yang nggak diduga. Ternyata pada kelompok perokok yang diberikan beta karoten meningkatkan risiko kanker paru. Apalagi orang yang dulu pernah merokok ya, meningkatkan risiko kanker paru. Dan vitamin E yang meningkatkan risiko heart failure ya pada pasien-pasien yang diabetes atau penyakit-penyakit vaskular. Nah, kemudian dari selama 10 tahun ya, benefit ARET formula ini ya masih bisa mempertahankan penglihatan. Nah, kemudian dibuat ARET 2. ARET 2 itu komposisinya dia mengganti beta karoten dengan lutein dan zeaxanthin. Ya, jadi kalau kita lihat formulanya, kita lihat aja kalau dia ada lutein dan zeaxanthin itu ARET 2. Nah, sekarang yang banyak beredar itu ARET 2 ya, lutein dan zeaxanthin. Benefitnya, efektivitasnya sama dengan ARET 1. Tapi resiko kanker paru pada perokok nggak ada. Ya, jadi kan orang AMD kan kebanyakan ngerokok ya. Di sini masih ada yang ngerokok nggak? Masih ya? Ada ya? Kamu ngerokok ya? Nggak. Nah, jadi kalau yang merokok boleh ya minum ARET 2 ya. Ya. Jadi jangan minum yang ARET 1 karena risiko kanker paru meningkat ya. Ini pesan untuk para perokok ya. Oke, jadi orang AMD kan biasa merokok ya. Jadi kalau kita kasih ARET 1, AMD-nya terkontrol, kanker parunya meningkat. Ya. Ya, jadi pada ARET dia bisa menurunkan progresivitas dari intermediate ke advance 25%. Ya, secara statistik signifikan. Yang 70% ya terus berjalan ya. Jadi kalau seandainya pasien nanya ya terserah nanti mau masuk kelompoknya mana 75 atau 25%. Ya tergantung doanya ya. Ya kalau doanya kurang ya masuk yang kelompok 75% ya terus penyakitnya progres. Kemudian wet AMD ya. Wet AMD kita lihat. Nah nih. Ini dulu yaitu eranya MPS, Macular Photocoagulation Study, kan ada 2 kelompok ya. Satu kelompok di laser, satu kelompok didiemin aja. Di SEM. SEM itu artinya diberikan tindakan pura-pura. Kalau obat itu namanya placebo. Obat kosong ya, placebo. Tapi kalau tindakan namanya SEM. Pura-pura suntik, pura-pura laser, pura-pura operasi, itu SEM. Kalau pura-pura suntik, dia matanya disenggolin. Nah, udah Pak ya, ada suntik ya, gitu. Nah, pasien merasa disuntik. Kalau laser, cuman aiming beam aja. Oke Pak, udah di laser ya, tapi lasernya nggak ada. Itu SEM. Yang untuk tindakan kita sebut SEM. Tapi kalau untuk obat namanya placebo. Nah, jadi satu kelompok laser, satu kelompok SEM. Kelompok yang SEM ini dilihat diikuti selama 8 bulan. Ya. Ternyata memang dia akan terjadi SVL, severe visual loss. Ya. Pada kelompok yang extravascular itu rata-rata 50% akan SVL, severe visual loss. Ya. Dalam 24 bulan, 12 bulan juga. Kebanyakan dalam mulai 12 bulan itu mulai SVL, severe visual loss. Nah ini perjalanan alamiah dari AMD. Ya. Nah ini pada laser ya udah approve tahun 91 tuh di approve, sempat approve ya. Jadi memang kalau guru-guru kita melakukan itu dulu ya nggak salah ya karena di era tersebut evidence-nya seperti itu, evidence base-nya ada dan udah approve. Ya jadi jangan kita nggak wah ini kok di laser. Ya zaman itu ya. Kadang-kadang kita terima status udah sejak tahun 98 gitu kan pernah di laser ya sama senior-senior kita. Ya memang zaman itu seperti itu. Ya evidence base-nya seperti itu, belum ada evidence base untuk anti VEGF. Ya, jadi udah approve, FDA pun approve tahun 91 saat itu. Jadi tidak salah. Jadi semua tindakan yang ada evidence base-nya tidak bisa disalahkan. Yang nggak boleh itu kita coba-coba. Coba belum ada evidence base-nya. Tidak boleh. Ya kalau ada sesuatu yang baru ya kita buat penelitiannya. Kita buat penelitiannya, kita desain penelitiannya, perspektif, randomized control, multi center. Nah, itu bagus ya. Ya jadi ini udah laser PDT. Ya, PDT ini jadi mekanismenya adalah kita menembakkan laser low power yang tidak merusak.
Tapi sebelumnya pasien kita suntikan dulu obat yang kita sebut photosensitizer. Photosensitizer ini nanti apabila dia bertemu laser yang low power ini, dia akan menghasilkan singlet oksigen. Singlet oksigen tahu ya, free radikal. Singlet oksigen ini toksik terhadap sel-sel endotel yang ada di situ. Sehingga dia akan merusak sel, akan merusak pembuluh darah jadi oklusi. Nah, jadi photosensitizer yang disuntik ini akan terakumulasi di neovaskular. Ditembak, ya, dia akan merusak. Jadi istilahnya tuh awalnya PDT itu ya ada seseorang yang menghayal ya. Jadi biasanya kalau AMD ditembak laser, ya, ada orang di balik dinding ini ditembak, sama dinding-dindingnya rusak. Tapi dia menghayal ada orang di balik dinding ditembak, orangnya mati, tapi dindingnya nggak rusak gitu. Nah PDT itu prinsipnya begitu ya. Jadi ditembakkan laser, kemudian sinar laser ditangkap oleh photosensitizer, orang di sana mati, tapi dindingnya nggak rusak. Nah, artinya dia bisa nembak retina, retinanya nggak rusak, tapi di bawah retina rusak. Nah, itu prinsip PDT itu seperti itu. Nah, jadi dengan low power laser, ya, low power laser, nah, terus akan terbentuk ditangkap oleh photosensitizer. Sekarang PDT ini banyak digunakan untuk tumor intraokuler, melanoma dan sebagainya itu digunakan PDT. Kemarin hari Minggu saya ngadain webinar dengan IKLASI, Ikatan Kedokteran Laser Indonesia. Ya, saya bicara masalah PDT ini ya, sama dokter THT dan sebagainya, sama dokter kulit ya, tentang PDT. PDT ini sempat approve ya oleh FDA tahun 2000. Di Indonesia approve juga tahun 2002-2003 ya, approve oleh POM, sudah sempat di-approve. Ya, tapi ini studinya ada TAP study, ada film study dan sebagainya. Tapi pada era PDT ini dibandingkan dengan yang kelompok SEM itu memang secara statistik signifikan. Tapi secara klinis nggak begitu banyak bedanya. Artinya pisus-pisus pasien itu hanya sebagian besar dipertahankan. Ya, banyak juga pisusnya memburuk. Oke, ini waktunya. IVTA pernah dipakai juga, triamcinolone, ya ada studinya juga, tapi kemudian ditinggalkan karena pada outcome-nya dilihat hasilnya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Oke, nah ini anti-VEGF. Eranya anti-VEGF ada ranibizumab, ya, bevacizumab, ya, ini Macugen ini dulu pernah ada, sekarang udah nggak ada lagi. Ya. Nah, oke, nggak usah. Nah, ranibizumab awalnya adalah tahun 2004, ya, studinya Marina dan Anchor. Marina study ini di kombinasi di kontrolnya ada SEM. Jadi satu diberikan ranibizumab monthly tiap bulan, satu lagi SEM. Nah, boleh SEM saat itu karena yang digunakan pada Marina ini adalah pasien-pasien yang neovaskular yang tipe occult. Occult neovaskular saat itu belum ada standar terapinya, jadi boleh pakai SEM. Lain dengan Anchor. Anchor itu adalah predominant klasik. Klasik saat itu standar terapinya adalah PDT. Jadi nggak boleh pakai SEM. Nah, begitu kalau cara kita melihat suatu studi melanggar etik atau enggak. Ya. Jadi kita lihat studi sebelumnya. Nah, jadi dia harus menggunakan kontrol berdasarkan studi sebelumnya yang udah approve. Nah, jadi Anchor ini nggak boleh pakai SEM. Karena studi sebelumnya udah approve PDT untuk klasik. Ya. Jadi klasik kontrolnya adalah PDT. Untuk Marina, karena dia menggunakan kelompok pasien occult, boleh SEM. Nah, jadi kan nanti kan bingung kan, ini kok Marina pakai SEM, Anchor kok pakai PDT. Nah, kita lihat studi sebelumnya. VIP dan TAP study itu udah approve untuk PDT. Nah, jadi memang rumit kalau kita melakukan penelitian, kita harus baca lagi penelitian sebelumnya. Kita lihat lagi apa standar terapi yang udah ada. Jadi kita harus dibandingkan dengan standar terapi yang udah ada. Nggak boleh. Ya, seperti kita penelitian CSR. CSR itu standar terapi belum ada, boleh pakai SEM. Ya, karena boleh dikasih apa aja kan, belum ada standar terapinya yang approve. Nah, jadi kita lihat standar terapi yang udah ada. Oke, nah jadi ranibizumab ada peer study, ada pronto study. Peer study ini dia mau mencoba dijarangin. Kalau loading test 3 bulan, kemudian dilanjutkan per 3 bulan, hasilnya jelek. Pronto study ini awal dari regimen PRN, Pro Renata, ya PRN, Pro Renata. Jadi dia pakai OCT. Ya, pronto study ini pakai OCT. Jadi pasien loading dose 3 kali, kemudian OCT. Kalau dia tidak aktif, nggak ada disease activity, kontrol bulan depan OCT. Tiap bulan datang, tiap bulan OCT. Dia baru disuntik apabila ada disease activity. Nah, ternyata dari pronto study ini secara signifikan mengurangi jumlah suntikan. Tapi hasilnya sama dengan disuntik tiap bulan. Nah, itu kan. Nah, jadi di sinilah lahir regimen PRN, Pro Renata. Gitu ya. Nanti ada sustain, ada Sailor. Nanti Sailor jadi coba tiap 3 bulan juga. Ternyata itu nggak bagus. Wah, ini
rusak slide-nya. Makanya tadi saya nggak pindahin, kalau dipindah begini jadinya. Nah, di sini kita lihat ya, jadi Pronto Study ini menghasilkan visus yang sama dengan Anchor dan Marina. Anchor Marina ini dia disuntik tiap bulan. Jadi gold standarnya Marina dan Anchor karena dia disuntik monthly tiap bulan. Nah, Pronto dengan jumlah suntikan yang sedikit, ya, dia hasilnya visusnya bersama. Ya, Pronto, Sustain, Excite, dia visusnya memburuk. Memburuk kenapa? Karena dia setelah loading dose, dicoba diperpanjang 3 bulan. Jadi fixed dose. Fixed dose 3 monthly, ya, jadi yang bagus. Kalau fixed dose 2 bulan, 3 bulan pasti jelek. Karena dalam AMD ini dikenal individual dose. Tiap orang beda-beda dosisnya. Jadi kita harus cari orang dosisnya mau berapa bulan. Setelah loading dose, kita cari dosisnya. Nah, itu kita sebut regimen. Ya. Ada PRN atau treat and extend. Treat and extend itu jadi dia kalau bagus ditambah 2 minggu. 4 tambah 2 jadi 6. Ya, 6 tambah 2 jadi 8. Nanti ada contohnya. Ya. Oke. Oke, nah ini jadi CAT study tadi membandingkan Rani dan Beva, hasilnya sama. Ya. Oke, nah CAT study, kan waktunya udah mau habis. Event study ini juga ini di Inggris. Kalau CAT study itu di Amerika ya, membandingkan Rani dan Beva. Rani dan Beva sama desainnya. Ya, desainnya sama. Ya, jadi sama semua. Nah, VEGF trap eye. VEGF trap eye ini itu yang disebut aflibercept ya. Aflibercept dia menyebut dirinya VEGF trap eye, bukan anti VEGF. Ya, karena dia mendesain molekulnya itu dari reseptor VEGF itu. Reseptor VEGF dibikin sama dia, jadi tugasnya menangkap VEGF trap eye. Lain kalau yang Beva Marani, dia antibody, monoklonal antibody. Kalau ini bukan antibody, reseptornya itu dibikin. Nah, jadi dia menamakan produknya ini VEGF trap eye. Sama juga tujuannya, ya, menghilangkan VEGF juga ya, tapi mekanisme berbeda. Itu aflibercept ya. Studinya ada view study, view 1, view 2. Ya, kalau kita lihat view 1, view 2, ya, dia membandingkan aflibercept dengan Rani. Kita lihat, setelah era Marina dan Anchor, semua studi pembandingnya adalah ranibizumab. Tidak boleh, nggak ada pembanding. Ini hasilnya Rani. Karena yang udah approve saat itu ranibizumab. Ya, ranibizumab udah approve. Jadi semua studi tentang AMD, pembandingnya adalah ranibizumab. Tidak etis pakai SEM lagi. Jadi kita kalau ada penelitian AMD, nggak ada lagi yang pakai SEM. Ya, pakai SEM nggak ada. Nggak boleh lagi, melanggar etis ya. Nah, ini hasilnya sama ya, non-inferiority ya, sudah tahu ya, saya pernah menjelaskan apa artinya non-inferiority. Tidak ada yang lebih bagus, ya. Tidak ada yang lebih jelek, ya, tidak ada yang lebih jelek, ya. Tidak ada yang lebih jelek, ya kalau non-superiority ya sama-sama jelek ya, tidak ada yang lebih bagus, sama-sama jelek. Kalau ini sama-sama bagus, non-inferiority. Nah view 1, view 2. Nah, kita merangkum semua studi anti-VEGF, mau Marina, Anchor, view 1, view 2, CAT study, ada Pronto, ada Harbor study, dan sebagainya. Itu kesimpulannya seperti ini. Dia pasien akan dibagi 3 kelompok. 30% visus akan membaik. 30% berdasarkan baseline. Kalau visusnya 0,7 ya bisa jadi 0,8, 0,9 ya kira-kira 3 baris. Ya, 30% peluangnya. Visus akan tetap 60%. Tidak berubah, nggak lebih bagus, nggak lebih jelek. 60%. Kemudian 10% visus akan tetap memburuk sesuai dengan perjalanan alamiah penyakitnya. Ya, tadi kita katakan perjalanan alamiah penyakitnya 80%, 90% visus akan memburuk ya. Nah, sehingga terapi anti-VEGF ini bisa merubah perjalanan alamiah AMD. Ya, di mana tadi perjalanan alamiahnya kan 80% visus memburuk, 20% mungkin selamat atau visus tetap. Tapi dengan anti-VEGF perjalanan alamiah jadi berubah begini. 30% bisa membaik loh. Bisa hanya 30% peluangnya. 60% tetap, 10% memburuk. Nah, jadi kita memberikan evidence ini pada pasien memperlihatkan bahwa dengan obat ini perjalanan alamiahnya bisa berubah. Artinya dengan kita mempertahankan penglihatan, jadi 90% ini bisa menyelamatkan penglihatan. 60 tambah 30, 90% penglihatan selamat. 10% tetap penglihatan memburuk. Ya, jadi ada juga yang kita suntik anti-VEGF tetap buta, ada. Ya, kita harus kasih tahu peluang tersebut. Nah, jadi evidence base itu kan sebetulnya adalah ilmu yang mempelajari peluang-peluang. Tapi peluangnya udah kita hitung. Ya. Peluang udah kita hitung. Ya lain kalau main judi kan kita peluang-peluang ya, tapi peluangnya kita nggak tahu ya, pakai feeling aja ya, insting. Nanti kalau saya pasang ini nih, ntar menang gitu ya. Itu pakai feeling. Tapi kalau evidence base, kita udah hitung peluang-peluangnya. Kita lihat dari studi-studi yang lain, peluangnya seperti ini sama. Oleh karena itu setiap kita akan memberikan edukasi pada pasien, kita akan suntik, kita kasih tahu
Saya akan berikan pengobatan, 90% penglihatan ibu akan kita pertahankan, 90%. Ya, di mana 30%-nya mungkin ada perbaikan. Tapi perbaikannya nggak jauh-jauh dari sekarang lah. Kalau penglihatan ibu segini, 60%, ya paling nanti jadi 70-80%. Ya, kira-kira begitu. Ada peluang 10% walaupun saya suntik, ibu tetap buta. 10% peluang, tetap buta ibu, 10%. Ya, itu peluang. Ya, jadi obat ini ya itulah hasilnya. Nah, jadi ekspektasi pasien bisa kita sesuaikan. Ya kadang-kadang kan pasien udah habis-habisannya jual barang sebagainya mau datang ke kita minta disuntik supaya bisa lihat lagi. Jadi over ekspektasi. Nah itu yang bahaya. Jadi ekspektasi pasien dengan evidence base yang ada nggak sesuai. Nah di situ timbul konflik. Konflik nanti ya pas dokternya disu dan sebagainya. Nah, jadi kita sesuaikan ekspektasi. Kalau dia nggak setuju ya udah nggak usah teruskan hubungan tersebut. Oh dok saya maunya penglihatan mau bagus kembali normal. Oke nggak bisa. Ya silakan aja cari pengobatan lain ya alternatif orang pinter ya kalau saya kurang pinter gitu ya cari orang pinter. Nah, jadi evidence based. Jadi kalau udah sesuai ekspektasinya sesuaikan oke, kita lakukan sehingga apapun hasilnya dia akan terima. Ya saya pernah melakukan suntikan ternyata breakthrough buta pasiennya. Dia tahu ya dok nih peluang 10% seperti ini. Ya udah. Ya, jadi kita jelaskan sebelumnya. Memang agak capek ya kayak pasien kita di poli 200 mungkin kalau kita ngomong kayak gini susah juga ya pulang-pulang gitu ya susah. Nah nih, CAT study juga sama, peluangnya kayak gitu juga. CAT study. Ya. View study juga begitu. Ya, 95% yang visus bisa bertahan dari view study. View study ini ada 4 arm ya, ada 4 arm. Ada arm Rani dibagi 2, Manli dan PRN. Kemudian ya, yang Rani 1 arm, yang 3 ini yang arm daripada aflibercept. 2 mg per 4 minggu, 2 mg 8 minggu, dan 0,5 mg 8 minggu. Jadi ada 4 arm. Semua arm ini memberikan gambaran yang sama. Kira-kira 95% dia bisa mempertahankan penglihatan. Yang sisanya ya 5-10% penglihatan tetap jelek. Ya. Nah, ya. Nah ini nanti baca-baca tentang guideline yang kita bikin itu udah 3 kali revisi ya, udah kita revisi. Nah, kita nggak usah membahas ini. Ini studi-studinya. Nah, ternyata memang ini ada studi Harbor Study. Harbor Study ini ternyata semua pasien itu nggak butuh suntikan tiap bulan. Kan? Hanya 7% yang butuh suntikan tiap bulan. Ya. 44% hanya butuh 1-2 kali tiap 1-2 bulan ya suntik. Malah yang 49% ya suntikan lebih dari 2 bulan. Jadi beda-beda tiap orang itu suntikannya. Nah, dalam mencari ini masuk kelompok mana dia perlu suntikan berapa bulan. Nah, itu regimen. Namanya regimen, ada PRN atau treat and extend. Nah, itu dasarnya dari Harbor Study. Nah, ada studi lain, ya ada studi yang mencari regimen, ada Lucas Study, ada Altair Study, ada Rival Study itu yang melihat mencari regimen ya. Nanti bisa baca sendiri. Nah, ini ya. Ini pasien baseline ya. AMD jelas ya, disuntik ya. Kemudian setelah 1 kali suntik bulan kedua, lihat suntik lagi. Ketiga, nah. Lihat loading dose. Loading dose, lihat, nggak ada disease activity, kering dia. Oke, tinggal kita lanjutin nih. Udah loading dose, mau pakai regimen apa nih? PRN atau treat and extend? PRN, nggak usah suntik, datang bulan depan. Positif lagi, masih begini, nggak usah suntik, datang lagi bulan depan. Masih begini, datang lagi. Tapi lihat lagi ada aktif, suntik. Nah, treat and extend, tahu ada begini, datang 4 minggu, tambah 2 minggu, 6 minggu. Kalau dia masih kering, tambah lagi 6, datang 6 minggu, suntik. Ya, kemudian datang lagi 6 tambah 2, 8 minggu. 8 minggu, suntik. Tapi apabila dia aktif, datangnya dikurangin, 8 kurang 2 minggu, 6 minggu, suntik. Dia tiap datang suntik terus, tapi dengan waktu yang di-extend. Nah, ini ya contohnya. Ini pasien loading dose, 1, 2, 3. Oke, kering. Kering kan? Loading dose, dia datang lagi. Ya. Bulan kemudian datang lagi, ditambah 2 minggu, bulan 3,5, disuntik. Kemudian datang lagi, ditambah lagi 2 minggu lagi, suntik lagi. Kemudian dia aktif, disuntik, dikurangi 2 minggu. Dari sini dikurang 2 minggu. Nah, dia nggak aktif, suntik lagi, tambah 2 minggu. Treat and extend ya, seperti itu. Itu jelas mengurangi jumlah suntikan. Dulu pernah dicoba stereotatik radioterapi, wah ini tidak berkembang. Tadi. Nah. Nah. Kemudian ini dari OCT ya. Saya mau kasih sedikit trigger ya. Coba. Kita baca sama-sama ya. Laki-laki usia 65 tahun.
datang dibawa oleh keluarganya dengan keluhan kedua mata buram. Sejak tidak tahu, kedua mata sudah operasi katarak katanya. Riwayat merokok berat ketika masih muda. Ya. Kadang sekarang masih merokok. Hipertensi terkontrol dengan obat. Mata kanan base corrected visual acuity 6/40, mata kiri 6/9. Nah nih mata kanan gambarannya. Kasih fundus gitu ya. Terus nih mata kiri gambarannya. Nah, apa kemungkinan? Ya. AMD, myopic CNV, edema macular diabetes, central venous multis. Nah, tadi kan kita lihat datanya kan 65 tahun, di atas 50 tahun kan. Faktor risikonya ada. Nah, kita lihat kelainannya hanya makula tok, di luar nggak ada makula. Apapun bentuknya. Ini apa nih bentuknya? Putih-putih. Nah, kita nggak tahu ya, masih tahap 1, presiden tahap 1, nggak tahu. Saya melihat ada putih-putih, nggak boleh, nggak apa-apa. Ada putih-putih sebesar setengah dis diameter di daerah temporal papil sejauh 2 dd. Nah itu benar. Itu mendeskripsikan suatu patologis ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi putih-putihnya apa dok? Ya ntar kita lihat sama-sama. Tapi dia udah lihat gitu. Yang penting gitu dulu. Dia udah lihat, tapi cuma nggak tahu namanya, belum kenal. Nah itu proses belajar seperti itu. Nggak apa-apa, nanti kita perkenalkan. Ya, tapi dia udah tahu. Jadi ada putih-putih sini ya. Kemudian mata kiri ada juga putih-putih kan ya. Nah, di makula luar nggak ada. Nah, jadi diagnosis AMD. Tapi masalahnya, nah di sini kita lihat. Jadi apakah kemungkinan diagnosis? Ya jelas AMD. Myopic CNV. Ya myopic CNV ya kita harus tanya ada pasien ada riwayat miopia atau tidak kan? Ya, pada orang tua ya jarang. Edema, DME, edema makula diabetik DME, ya nggak ada kelainan tempat lain. Ya, cuma di makula doang. Dia biasa kalau ada DME ada diabetik renopati, ada pendarahan eksudat dan sebagainya. CSR nggak cocok, umur 65 tahun. CSR biasa pada laki-laki usia muda ya, dia cocok cuma laki-lakinya aja. Nah, jadi AMD. Ya, jadi nggak begitu sulit ya diagnosisnya ya, AMD. Nah, masalah sekarang pemeriksaan apa sebaiknya? Kita jawab satu-satu. Semua pemeriksaan boleh. Ya, kita mau periksa foto ronsen pun juga boleh, mau periksa CT scan juga boleh apa aja boleh. Tapi apakah pemeriksaan tersebut memberikan nilai klinis? Nah, itu masalahnya. Memberikan nilai klinis. Ada benefit and risk. Ada benefitnya enggak? Dan kita lihat risikonya. Nah, FFA boleh. Apa yang kita lihat nanti dari FFA? Ya, adanya kebocoran, adanya hiperfluorosen, adanya autofluorosen. Oke. Apakah itu memberikan nilai klinis untuk terapi kita? Ya. Nah, bagaimana dengan risikonya? 1 di antara 10.000 pasien mati karena anafilaktik. Nah, risikonya. Apakah antara risiko dan benefit sesuai? Dia menanggung risiko dengan besar, apakah benefit yang didapatkan sesuai? Ya, pengorbanannya ya. Jadi seorang melakukan pengorbanan sesuai nggak hasilnya dengan pengorbanan. Nah, itu kita harus hitung. ICG juga begitu. Apakah benefitnya apa? Risikonya apa? Ya. Kemudian OCT. OCT ya kita bisa melihat adanya cairan, ada cairan atau enggak aktif, disease activity atau tidak dan ya. Risikonya apa? Enggak ada risiko ya. Seperti dia kan pakai sinar 810 invisible light yang enggak ada masalah. Mungkin malah lebih silo lagi kalau kita selfie ya, selfie itu sinar kelihatan visible light. Kalau ini sinarnya enggak kelihatan, jadi pasien juga enggak silo, enggak apa. Ya enggak ada risiko. Ya mungkin ya dia harus bayar aja gitu kali ya, nggak harus bayar ya risikonya, tapi risikonya nggak ada. Tapi memberikan nilai klinis yang tinggi, benefitnya banyak. ERG mau lihat apa? Ya, boleh aja ERG, ya ada alat ERG saya nganggur nggak dipakai-pakai ERG aja. Tapi adakah benefitnya? Resikonya apa? Ya, nah, di situ ya. Resikonya apa? Ya, resikonya Anda akan terlihat bodoh oleh orang lain gitu ya. Itu resiko. Ya masa ini dibikin ERG, itu resikonya harus Anda tanggung ya. Mau ke tempat lain, ini dok saya ini AMD tapi saya diperiksa ERG. Nah, itu kan itu resiko Anda ya. Lakukan tindakan yang tidak sesuai dengan indikasi. Ya reputasi harus dipertahankan. Oke, jadi OCT ya yang memberikan nilai klinis paling tinggi dengan resiko yang paling rendah ya. Oke. Nah, ini kita lakukan OCT. Kita lihat mata kanan, kita lihat ada disease activity, cairan intraretina, ada PED yang kita sebut sebagai double layer sign. Ya, kita lihat di sini membrana bruh, ini ada PED-nya, pigment epithelial statement. Mata kiri dry ya, kering, hanya ada PED, tidak ada cairan. Nah, ya oke, jadi kita lihat di sini ya, cairan intraretina, ada PED, ya, ini aktif. Oke. Ya, oke, kita terus saja. Nah, kemudian mata kiri ini tidak aktif ya.
hanya lihat RP detachment, tidak ada cairan. Nah, kemudian kita lihat diagnosisnya yang kanan wet AMD ya, setuju ya, wet AMD. Yang kiri dry AMD. Oke. Apa yang sebaiknya dilakukan pada mata kanan? Jelas ya. Sekarang eranya adalah anti-VEGF. Yang mata kanan. Mata kiri dulu, mata kiri. Nah, mata kiri. Mata kiri tadi diagnosisnya dry. Diapain? Dry. Ya, tadi kan ada modifiable risk factor. Stop rokok, kontrol tekanan darah, modifikasi gaya hidup. Oke. Ya. Suplemen aret, ya. Laser yang untuk dry nggak ada studinya. Dulu MPS tahun 83 untuk yang eksudatif kan. Ya, jadi dry nggak ada studinya. Injection anti-VEGF pada dry juga nggak ada studinya. Ya, oke, ya, jadi pasti jawabannya. Ya, nanti ujian buat begini soalnya nih. Oleh karena kalau kita sering di klinis segala macam nggak bakal salah. Ya, jawab soal. Oleh karena itu PPDS yang banyak menangani pasien banyak ya udah terbiasa ya. Karena kan kita soalnya itu kan bentuk vignette ya, bentuk jadi kayak seperti pasien simulasi gitu ya. Oke. Apa yang sebaiknya dilakukan pada mata kanan? Jelas ya. Ya boleh PDT ya, boleh laser ya. Ada evidence-nya. Ya, evidence-nya ada saat itu. Tahunnya ada, udah approve ya, tapi benefitnya kita lihat juga ada kan kalau evidence itu kan ada studi itu kita lihat efficacy and safety. Efikasinya bagaimana, safety-nya bagaimana. Nah, kita mencari evidence yang efikasinya paling tinggi, tapi safety-nya paling aman. Ya. Oke, jadi injeksi anti-VEGF yang memberikan efikasi paling tinggi, perbaikan visus, memberikan perbaikan visus. Ya. Laser makula ya ada juga, tapi safety-nya ya pasien jadi scar makulanya, ujung-ujung buta juga ya. Ya kemudian bagaimana terapinya? Bagaimana injeksi anti-VEGF dilakukan pada mata kanan? Coba, ada yang bisa jawab? Silakan. Silakan, ambil mic. Nah, Nia, boleh? Ini pilih yang mana nih? Nah, izin dok loading dose dulu, baru dilihat lagi nanti OCT-nya. Ini jawabannya yang mana? Injeksi 3 kali. Oke, loading dose baru OCT. Ya. Jadi kita selama loading dose nggak OCT. Pertama datang OCT, terus suntik. Nah, ya. Ada juga dulu regimen PRN tanpa loading dose, 1 kali suntik OCT. Lihat, nah, tapi kita biasanya loading dose. Ya. Oke, bagus. Nah, disuntik. Setelah 3 kali suntikan. Oke, gini hasilnya. Ya, 3 kali suntikan. Nah, saya mau nanya Ica, Nisa. Ya, ini pertanyaan. Nah, apa yang selanjutnya dilakukan pada mata kanan? Kan tadi udah 3 kali suntik ya. Nah, begini hasilnya. Oke, nah diapain? Ada 3 kali suntik. Apa alasannya? Betul, aktif. Ya. Aktif ya, ini masih aktif. Berarti loading dose belum cukup, suntik lagi. Ya, suntik lagi, kalau kita pakai PRN, OCT suntik tiap bulan. Jadi setelah suntik, bulan depan datang untuk kita OCT lagi. Kalau treatment begitu juga, karena kita mulainya dari aktif, ya, jadi kita nggak tambah 2 minggu, tetap 4 minggu. Ya. Jadi treatment atau PRN sama datangnya. Jadi kita masih aktif kan, datang 4 minggu lagi setelah OCT. Oke. Injeksi. Kemudian, nah protokolnya nih. Nah tadi Ica kan jawab, mau pakai protokol apa nih? Treatment. Oke. Ya semua itu ada studinya, PRN ada, treatment, monthly ada juga ya. Ya. Boleh. Ya, tapi kita harus melihat ya yang memberikan efikasi atau benefit yang paling banyak, risiko paling rendah. Risikonya apa? Pasien datang tiap bulan, ya, ongkos dan sebagainya, apalagi era COVID ya, tiap bulan repot. Ya. Kemudian suntik tiap bulan, resiko suntikan itu sendiri ya, tiap kali suntik ada resiko endophthalmitis, retinal break, ya, vitreous hemorrhage, dan sebagainya. Ada resiko. Jadi semakin sedikit pasien disuntik makin bagus, semakin sedikit pasien datang makin bagus. Ya, kita cari yang mana paling sedikit, mana paling sedikit dia datang ya. Jadi antara treatment dan PRN. Nah, ini banyak studi-studinya ya yang membandingkan
TIT-ASTEN dan PRN. Ya, hampir-hampir sama aja sih. Ya. Oke, nah kemudian setelah dilakukan 5 kali suntikan, 6/10. Ya, 6/10. Siapa ini? Mata kanan. Oke. Observasi. Ya. Observasi berapa bulan? Irin. 4 bulan. Gimana ngitungnya? Oke, tergantung dari regimen yang kita pakai. Ya. Kalau mau pakai PRN, observasi bulan depan datang mau di OCT. Kalau dia nggak aktif, nggak disuntik. Ya, tapi kalau dia berangkat dari sini, ya, kalau pakai TIT-ASTEN, observasi 4+2, 6. Ya, karena kita suntik. Ya, kita suntik tetap. Walaupun dia kering, tetap kita suntik. TIT-ASTEN. Datang 6 minggu, suntik. Bagus. Ya, datang 8 minggu, suntik. Ya, kita extend waktu kontrolnya aja, tapi suntik tetap. Ya. Kalau PRN, kita tidak suntik kalau dia nggak aktif. Tapi tiap bulan datang. Nah, jadi masing-masing ada keuntungan, kerugian. PRN tetap tiap bulan datang. Ya, kalau TIT-ASTEN belum tentu tiap bulan, tapi dia pasti disuntik. Ya, jadi pesan kita, Bapak datang nanti 8 minggu lagi ya, 6 minggu lagi datangnya, siap-siap uang ya, saya mau suntik. Nah, dia siap uang. Nah, jadi peluang untuk tidak suntik nggak ada, jadi dia siap. Kalau PRN, nah lumayan nih, ya dia pegang uang tapi mungkin nggak disuntik ya, nggak disuntik ya. Terus peluangnya kalau dia bagus nggak disuntik. Ya, jadi seperti itu kira-kira ya, tergantung regimen. Oke, nah observasi boleh tergantung dari regimen. Oke, jadi saya rasa itu kuliah saya ya, karena waktu. Ada, saya mau kasih waktu untuk pertanyaan sedikit deh. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ya, izin dokter, saya Anissa dok. Pertanyaan saya mengenai untuk mendiagnosis PCV. Selama ini kan PCV sebenarnya masih kontroversial, apakah dia salah satu subtype dari wet AMD atau tidak. Untuk ICGA sebenarnya tidak banyak available ya dok. Apakah kita bisa menggunakan OCT saja dengan misalnya double layer cell atau notch PED seperti itu dok? Terima kasih. Ya, PCV itu katakan varian daripada AMD. Ya, dulu dikatakan sebagai Asian AMD kan. AMD-nya orang Asia, karena banyak di Asia. Ya, karena itu kita studi-studi tentang PCV, banyak orang Asia yang bikinnya. Ada Fujisan study, ada Apollo study, ada Planet, ada Everest, ada Laptop study, dan itu di Asia semua tuh. Ya, kita juga ikut terlibat dalam studi-studi itu ya. Nah, PCV ini patogenesnya beda dengan AMD. Nah, dia itu dari meningkatnya permeabilitas vaskular koroid. Jadi ada pembuluh darah koroid yang permeabilitas meningkat, membentuk polip. Dari situ dia mendorong ke atas, kemudian terjadi kerusakan RPE, membran abruh, neovaskular. Nah, jadi dari bawah. Kalau AMD, dia terjadi kerusakan di RPE. Tapi kalau dia sudah terjadi neovaskular, gambarannya adalah seperti occult. Ya. Jadi neovaskular tipe 1. Nah, untuk diagnosanya, tadi ditanya, gold standar diagnosanya adalah ICG. Jadi kita menemukan polip pada koroid, ya, pembuluh koroid pada ICG. Itu gold standar. Tapi ICG agak susah. Nah, sekarang ada beberapa cara kita menggunakan spectral domain OCT. Jadi ada beberapa parameter. Ya, jadi kita menemukan pada fundus, ya, kita lihat adanya tonjolan warna merah orange, ya, itu yang kita lihat sebagai kriteria mayor. Kemudian pada OCT kita lihat ada tanda-tanda. Umpamanya adanya PED dengan sudut lebih dari 60 derajat, sudut kuram 60 sampai 90. Ya. Kemudian ada multilobular PED. Jadi ada PED terus ada gini-gini lagi. Ya. Saya nggak tahu yang mana. Multilobular PED, jadi PED multilobular, atau kita temukan ada tadi karena double layer sign. Tadi ada PED, di bawahnya ada membrana bruh. Itu double layer sign. Tadi ada gambar saya tadi ya. Nah, ada, nggak bisa kok keluar lagi. Double layer sign. Nah, apabila kita menemukan 2 minimal dari keadaan-keadaan tersebut, kita bilang ini PED. Ini PCV, sorry. Nah, nih. Ini ya. Ini double layer sign. Ini PED, ini membrana bruh, double layer sign. Ya. Double layer sign, kita lihat lagi ini PED-nya nggak begitu curam ya. Ada PED yang curam. Lebih dari 90 derajat. Sorry, nggak ada gambarnya. Nah, ya. Ini PED curam.
multilobuler, kita lihat, ini mungkin PCV. Sorry, gambar-gambar. Nah, itu tadi ya. Jadi ada studinya yang melihat gambar-gambar ini, ya, kemudian dibandingkan dengan ECG. Ternyata tingkat ketepatannya itu lebih 85%. Oleh karena itu, sekarang kita bisa pakai spectral domain OCT untuk mendiagnosis PCV. Jadi udah nggak pakai lagi ECG karena udah nggak ada. Ya. Kemudian untuk terapinya, ya kita lihat ada EFRES study, ada PLANET study. Ya, EFRES study itu yang menggunakan anti-VEGF menggabung dengan PDT. Ya, menggabung dengan PDT. EFRES 1 ada EFRES 2 ya. Kita lihat. Kemudian ada PLANET. PLANET tadi itu dengan satu macam aja, dengan aflibercept. Ternyata hasilnya sama. Perbaikan visus disebabkan oleh anti-VEGF, bukan oleh PDT. PDT hanya meregresi polip, tapi polip nggak ada masalah. Polip ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Yang baik itu polip aktif. Untuk menurunkan aktivasi polip itu dengan anti-VEGF. Nah, karena sekarang banyak orang menggunakan ya udah monoterapi aja anti-VEGF. Hasilnya sama. Ya. Nah, jadi dua-duanya betul. Kamu kayak PDT boleh juga ada dasarnya PLANET EFRES tadi, EFRES 2 ya. Nah, ya kayak seperti itu. Oke, karena waktu saya juga ada kegiatan lain. Jadi cukup aja sampai sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.